Kakak dari mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Sarjana Kebidanan. Nah, sebelum kita memasuki topik atau pembahasan yang lebih dalam, mungkin kita bisa persilahkan kakak-kakaknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari kakak yang paling ujung, silahkan. Perkenalkan, hai teman-teman, nama saya Pradia Chandra Diverhayaan. Teman-teman bisa memanggil saya Devi. Saya dari Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Prodi 1 Kebidanan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sukma Mangar dari Prodi S1 Kebidanan, mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. Salam kenal. Oke, baik. Jadi itu adalah kakak Devi dan kakak Sukma. Jadi itu perkenalan singkat dari kakak Sukma dan kakak Devi. Ya, selanjutnya kita akan membahas nih tentang topik yang menarik hari ini. Jadi seputar dunia kebidanan ini kita akan berbicara tentang yang namanya menopause. Nah, pasti teman-teman ini ada yang sudah tahu tentang menopause dan ada juga yang belum tahu tentang apa itu menopause. Yang pastinya menopause itu adalah pasti bagi setiap wanita dan kita tidak bisa mencegahnya, tapi kita hanya bisa memperlambatnya. Nah, kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu. Pembahasan yang pertama itu adalah tentang menopause. Nah, menurut kakak-kakak sendiri nih, definisi dari menopause itu seperti apa? Mungkin boleh dari salah satunya. Oh iya. Jadi teman-teman ketahui ya bahwa menopause ini adalah proses alami yang terjadi pada setiap wanita. Menopause ini adalah proses di mana ovarium kita atau indung telur itu berhenti memproduksi hormon progesteron dan juga estrogen, sehingga ditandai dengan seseorang wanita yang tidak haid atau tidak menstruasi selama 12 bulan berturut-turut, dan ini ditandai dengan tidak adanya menstruasi. Nah, jadi menopause ini sendiri juga fase di mana seseorang atau wanita tersebut itu dia mengalami perubahan hormonal. Nah, jadi perubahan hormonal yang dimana dia akhir dari periode menstruasi tersebut. Nah, kemudian menopause ini juga dia memulai dari sekitaran usia 45 sampai 55 tahun. Nah, biasanya juga menopause ini terjadi lebih lambat atau lebih cepat dari usia tersebut. Oh, itu adalah ini ya definisi dari menopause itu sendiri. Oh, jadi mungkin kakak-kakak sudah pas semester awal mungkin sudah mempelajari ya tentang apa itu menopause ini. Iya, sudah kurang lebih ya, memang tidak terlalu dalam tapi sudah mempelajari sampai di situ. Baik. Nah, kita lanjut lagi ke materinya. Nah, itu tadi kan definisi dari menopause itu sendiri biasa ditandai dengan tidak haidnya selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, kalau kita lihat nih gejala fisik yang biasa dialami oleh ibu-ibu atau wanita yang memasuki menopause ini, biasa gejalanya itu seperti apa sih? Boleh tolong dijelaskan? Jadi menopause itu sendiri ada beberapa gejala yang sering terjadi pada usia menopause. Jadi yang pertama itu mungkin dia mengalami yang namanya haid tidak teratur, yang mungkinnya yang awalnya siklus haidnya teratur, dia bisa mengalami yang lebih siklus haidnya lebih dan bisa mengalami yang kurangnya siklus haid. Kemudian dia melangkahi beberapa bulan dulu baru mengalami haid, kemudian dia akan mengalami susah tidur yang namanya insomnia, kemudian perubahan mood. Setelah itu dia akan merasakan nyeri pada payudara kalau orang yang sedang mengalami yang namanya gejala-gejala menopause. Ya, dan itu juga dari yang tadi kakak Sukma sudah sebutkan beberapa, jadi juga ada yang namanya hot flash. Jadi hot flash ini dimana seorang ibu yang mengalami menopause atau tanda-tanda gejalanya itu dia mengalami panas. Dia mengalami panas. Jadi tadi ya kakak Sukma sudah jelaskan bahwa itu insomnia atau susah tidur. Itu disebabkan juga oleh hot flash ini, karena kalau malamnya itu kan susah tidurnya, badannya panas, jadi ibunya bisa bangun ganti baju karena keringat di badannya. Dan juga untuk bagian area genitalianya itu juga kering karena sudah tidak ada lagi hormon tadi, karena kan tadi definisinya itu hormonnya itu sudah berhenti atau ovari ibunya itu sudah berhenti. Ya, yang tadi kan yang hormonnya itu sehingga vagina ibunya itu kering, itu juga membuat ibu ya tidak nyaman dan juga ibunya itu gampang emosi mungkin ya. Oh, jadi itu termasuk gejala-gejala ya dari menopause. Pasti merasa tidak nyaman ya pada saat melakukan hubungan seksual ya, karena kan area genitalnya kan sudah tidak lembab lagi. Jadi mungkin pada saat melakukan hubungan seksual itu sudah mungkin terasa sakit atau terasa panas yang dirasakan. Oke, baik sekali. Jadi biasanya yang memasuki menopause ini biasanya apakah ada penanganan khusus? Kan ini kan sesuatu yang alami begitu. Pasti
masih dihadapi oleh semua perempuan. Nah biasanya penanganannya itu seperti apa? Nah kan tadi sudah saya bilang di awal bahwa kita memang tidak bisa menghindari dari menopause ini, tapi kita bisa memperlambat. Nah kalau untuk menurut kakak sendiri, kalau untuk memperlambat menopause ini biasanya apa sih yang harus kita jaga? Apa pantangannya? Boleh silakan. Jadi yang tadi kan sudah dijelaskan, semua wanita pasti akan mengalami yang namanya menopause. Jadi kita tidak bisa menghindari, tetapi kita bisa mencegah atau memperlambat menopause tersebut. Nah, jadi caranya bagaimana? Jadi kita tidak bisa mencegah menopause tersebut, tetapi kita bisa memperlambat. Jadi dengan cara apa? Yaitu kita yang pertama kita merubah pola hidup. Jadi merubah pola hidup yang sehat seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, kemudian berolahraga. Setelah itu hindari yang namanya minuman-minuman yang tidak sehat seperti mengonsumsi minuman alkohol, kemudian merokok. Pada usia muda itu ketika kita sering mengonsumsi yang namanya alkohol, kemudian kita sering merokok, itu akan mempercepat yang namanya menopause tersebut. Oh jadi berarti alkohol ini dia sangat berpengaruh. Iya, berarti dia sangat berpengaruh ya Kak untuk menopause ini, karena mungkin sempat juga saya baca-baca bahwa memang pada penderita menopause ini biasanya itu gaya hidupnya semasa muda itu sering sekali mengonsumsi minuman-minuman keras, sering sekali merokok, dan dia adalah perokok aktif pada masa mudanya. Jadi wanita dengan perokok mungkin lebih cepat ya untuk mungkin lebih cepat hormonnya untuk ini ya menopause. Oke, baik. Boleh Kakak Devi mungkin ada tambahan sedikit tentang penanganannya harus seperti apa? Penanganan, kalau untuk penanganan menopause sendiri ini bisa untuk seorang wanita yang sudah menopause, mungkin dia itu lebih cenderung stres, jadi ibunya itu bisa melakukan aktivitas pola hidupnya jadi ganti, jadi ibunya itu bisa senam, bisa olahraga, juga bisa mengatur pola hidupnya, pola makannya, dan untuk hubungan ataupun hubungan suami istrinya itu ada beberapa cara. Mungkin ibunya bisa terapi hormonal. Jadi terapi hormonal itu ibu bisa konsultasi ke dokter, sehingga dokter bisa memberikan terapi hormonal apa yang bagus untuk ibu tersebut. Dan juga ada beberapa pil yang bisa ibu konsumsi. Ada pil yang non hormonal juga, tergantung dokternya. Kalau ibu sudah konsul ke dokter dan dokternya itu memberikan arahan ke situ, ya mungkin itu yang terbaik ya untuk ibunya. Oh ya, jadi memang ada masih bisa ya diatasi ketika sudah menopause ini. Mungkin pada saat sudah ibunya juga sudah memasuki menopause, masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain. Jadi mungkin memang kalau berbicara tentang menopause, seperti yang tadi kakak bilang, gaya hidup sehat, terus berolahraga. Pastinya memang kalau sudah berumur, sudah 45-an ke atas atau sudah memasuki 50 ke atas, bukan hanya pada saat ingin memasuki menopause saja, tapi memang harus mereka sudah waktunya untuk menjaga, lebih aware atau lebih peduli tentang kesehatannya. Jadi memang untuk pada saat wanita dengan memasuki usia menopause itu memang mungkin lebih sensitif, tapi juga harus disibukkan dengan berbagai kegiatan yang positif supaya psikologinya itu baik. Karena sempat yang saya baca bahwa orang dengan ibu-ibu dengan memasuki masa menopause itu biasa psikologinya terganggu karena dia sudah merasa bahwa dia sudah tidak berharga karena dia sudah tidak haid, sudah tidak bisa hamil, dan sudah mungkin aktivitas seksual yang dilakukan juga mungkin sudah berkurang atau rasa. Oke, mungkin itu kita tadi pembahasan tentang menopause. Jadi tadi itu pembahasannya menopause secara keseluruhan ya. Nah, saya lagi melihat isu-isu yang menarik di luar sana. Kan kita ini adalah calon bidan yang insya Allah adalah sahabat perempuan. Bidan itu kan adalah sahabat perempuan. Jadi saya mungkin sering lihat isu-isu tentang dunia kebidanan seputar menopause ini. Jadi saya sering mendengar isu tentang ada yang namanya menopause dini. Nah, menurut kakak sendiri menopause dini itu seperti apa sih? Coba lihat ya. Jadi yang namanya menopause dini itu dia terjadi lebih cepat daripada menopause pada umumnya. Jadi kan tadi kita sudah bahas, jadi menopause itu dia terjadi pada sekitaran usia 45 sampai 55 tahun. Nah, kalau menopause dini ini dia terjadi sebelum usia 40 tahun ke atas.
Nah, jadi itu tadi penyebabnya apa? Penyebabnya itu banyak. Jadi penyebab yang terjadinya menopause ini itu dari awalnya itu faktor genetik. Jadi mungkin dari keluarganya, mungkin ada salah satu keluarga yang pernah mengalami yang namanya menopause ini. Jadi dia akan mungkin ada turun temurun ke dia sendiri mungkin. Jadi kemudian gaya hidup yang tadi ya, ketika mungkin masa muda, masa remaja sering mengonsumsi yang tadi yang namanya alkohol, kemudian perokok aktif, juga gaya hidup yang kurang sehat, makannya juga ya, itu bisa terjadi yang namanya menopause dini. Sebelum kan menopause pada umumnya itu dia 45 sampai 55 tahun, tapi dia terjadi bisa lebih cepat daripada berarti usia ada tersebut. juga yang bisa lebih lama Ya. ya, karena pada mungkin biasa kita lihat mungkin ada yang sekitar sudah umur Iya, 50-an sudah baru masuk masa menopause. Oh, jadi memang menopause ini berarti gejalanya sama ya, seperti Gejalanya sama menopause seperti yang menopause pada pada umumnya, cuman memang umurnya saja yang membedakan, Iya. dia lebih cepat. Itu tadi tergantung faktor gaya hidupnya seperti apa. Berarti memang betul ya, gaya hidup pada Dia, saat muda itu sangat Dia sangat mempengaruhi menopause tersebut. kalau kita tidak berbicara tentang menopause penyakit saja, saya juga Iya. sering lihat pakar-pakar bilang bahwa apa yang kamu konsumsi pada masa muda itu yang akan kamu dapatkan pada saat nanti tua. Jadi memang gaya hidup apa yang kita makan saat ini, jadi memang sangat berpengaruh ya kalau sudah di mudanya. Oh iya, jadi memang kalau kita lihat orang tua sekarang atau usia lansia sekarang itu memang banyak sekali faktor yang memang dia rasakan pada saat dia melakukan kegiatan pada saat muda. Jadi kalau kita lihat lansia-lansia sekarang itu ada yang masih kuat kerja, ada yang masih sering jalan, sering berpergian, mungkin memang dia suka ya berolahraga, apa segala macam, melakukan aktivitas. Kan biasa lansia itu seperti itu. Kalau kita bilang pada masa usia sudah tua, kita pasti anaknya mengatakan di rumah saja, istirahat saja, tapi selalu mereka bilang kalau saya tidak melakukan pekerjaan, saya masih capek, badan-badan sakit. Jadi mereka lebih prefer untuk melakukan kegiatan segala macam. Jadi memang penanganannya juga sama ya, untuk pasien dengan menopause dini. Mungkin karena menopause, apakah terapi hormon itu lebih efektif untuk menopause dini? Kan dia masih dini ya, jadi mungkin masih bisa terapi hormon, pemberian obat-obatan, mungkin masih bisa lebih baik kepadanya, atau sama saja seperti itu. Kalau untuk kan untuk usianya itu mungkin lebih muda, tapi karena sudah menopause jadi sama saja. Jadi untuk terapi hormonnya itu mungkin jadi untuk terapi hormonnya itu sama saja, tetapi ya kita tahu ya bahwa sesuatu yang buatan itu tidak seefektif dengan hormon alami yang ada di tubuh kita sendiri. Jadi mungkin bertahannya itu tidak lama, mungkin 1 minggu ataupun tidak sampai 1 minggu. Jadi terapi hormonnya itu untuk ada beberapa sekali terapi hormon, ada hormon estrogen, progesteron, dan juga hormon jadi untuk terapi hormonnya itu sama saja, tapi kita tahu ya bahwa sesuatu yang alamiah, sesuatu yang buatan itu tidak sesuai atau tidak seefektif dengan hormon alami yang ada di tubuh kita. Jadi untuk ibunya sendiri boleh terapi hormon, tapi mungkin terapi hormonnya ini tidak bertahan, mungkin 1-2 minggu saja itu sudah berkurang hormonnya gitu. Iya, jadi menopause dini ini dia mulai dari gejalanya, kemudian penanganannya dia saling berkaitan dengan menopause pada umumnya. Jadi memang penanganan yang dilakukan mungkin pada saat dalam bidang farmakologis itu mungkin terapi hormon, ada pemberian obat-obatan untuk memperbaiki hormonnya, karena kan biasa ketika pada saat menopause ini memang hormon yang sangat berpengaruh kepada ibunya sendiri, kepada wanita itu sendiri. Terus juga dia itu sama ya penanganannya, sama gejala-gejalanya seperti menopause pada umumnya. Bagus sekali memang pembahasannya tentang menopause dini ini ya, karena kita juga ini adalah seorang wanita, pasti akan mengalami. Jadi iya, kita juga seorang wanita, jadi memang kita harus aware kepada diri kita dan kesehatan kita, karena memang kita pasti akan mengalaminya, tapi mungkin memang kita bisa memperlambat atau memperlambat hal tersebut datang. Baik, nah kakak sendiri ini sudah baik sekali ya, mahasiswanya pasti mahasiswa yang produktif di dalam kelas. Jadi karena kakak punya ilmu yang baik tentang menopause ini. Nah selanjutnya saya
saya punya tamu nih. Oh jadi memang itu ini ya penanganan dari gejala-gejala dari menopause dini juga sama. Kakak-kakaknya ini baik-baik sekali loh, pemirsa sekalian yang nanti bakal menonton video ini, kakaknya itu baik-baik sekali. Dia itu mempelajari dengan baik materi yang diberikan pada hari ini, dan memang mungkin kakak-kakaknya ini termasuk mahasiswa yang produktif kali ya di dalam kelas ya. Bagaimana? Tidak terlalu sih, cuman ya Biasa-biasa. Ya, bisa mungkin ya, namanya orang belajar ya pasti bisa. masih berproses. Iya, bagus. Jadi kakak sekalian, saya ini tuh punya tamu, punya guest namanya. Dia itu pasien di salah satu rumah sakit dengan diagnosis dini. Kebetulan iya dia menopause dini pada usia 42 tahun. Jadi lumayan Lumayan agak cepat sih. iya, lumayan agak cepat. Dan kita mungkin kakaknya bisa melihat bagaimana menopause itu gejalanya apakah sama seperti yang tadi kita pelajari. Kan setiap walaupun kita banyak mempelajari teori, namanya kalau setiap tubuh itu pasti berbeda-beda. Nah, mungkin boleh kita panggil dan kita dengar keluhannya, mulai dari mungkin kita bisa mendengar keluhannya dan kita bisa memberikan semangat bagi kakaknya, karena memang pada usia pada memasuki menopause dini ini, apalagi dia dini ya, belum pada waktunya, pasti masalah psikologinya terganggu. Iya, karena terkadang juga kan teori tidak berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Karena dia juga mungkin ada penekanan yang dia dapatkan karena kan sudah berumah tangga segala macam. Oke, mungkin kita bisa ini ya, hadirkan ibunya langsung di tengah-tengah kita untuk kita bisa melihat atau bertanya, dan kita bisa sedikit memberikan support kepada ibunya, karena mungkin pasti ini adalah sesuatu yang berat bagi ibunya. Kita bisa mungkin bertanya-tanya dan mencari ilmu juga pada ibunya nantinya. Mungkin kakak-kakaknya yang tahu ibunya itu adalah pasien dari salah satu rumah sakit dan termasuk kenalan saya juga. Jadi dia secara sukarela untuk datang di sini karena memang dia ingin membagikan pengalamannya atau apa yang dirasa untuk lebih teman-teman atau perempuan-perempuan yang di luar sana itu lebih peduli atau lebih aware kepada tubuhnya sendiri. Oke, mungkin kita bisa persilahkan ibunya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk ibu. Kita sudah bersama dengan tamu spesial hari ini. Jadi boleh diperkenalkan ibunya, nama ibu siapa? Nama Ibu Rika. Oh iya baik, ibunya ini nama Ibu Rika. Jadi usia Ibu Rika sekarang sudah masuk usia berapa tahun? 42 Ibu. Oh sudah masuk usia 42 tahun ya. Nah pada saat boleh ya kita bertanya-tanya untuk kejadian yang Ibu alami ini, pada saat Ini saya tidak tahu. Saya sudah tidak haid selama 12 bulan. Saya pikir saya hamil. Lalu saya ke dokter untuk memeriksa. Ternyata saya diagnosa bahwa saya telah menopause dini. berarti memang gejalanya sama ya ibu ya, ibu sudah ibu tidak haid selama 12 bulan. Pasti awalnya ibu mikir bahwa ada permasalahan mungkin pada area reproduksi atau mungkin ada permasalahan hormon, tapi pada saat melakukan pemeriksaan ternyata diagnosisnya itu menopause dini. Nah pada saat ibu mendengar dari dokternya bahwa ibu didiagnosis menopause dini, apa yang ibu rasakan, atau mungkin apakah ada dorongan atau dukungan dari suami atau keluarga, atau mungkin gejalanya juga sama ya ibu Rika, seperti kayak pada saat hubungan seksual ibu merasakan sakit pada area genitalianya, jadi mungkin ingin berhubungan juga sudah tidak baik lagi, sudah tidak seperti biasanya. Jadi bagaimana ini penanganannya? Mungkin kakaknya bisa memberikan saran, mungkin ibu Rika bisa terapi hormon seperti apa, atau bisa menggunakan alat bantu atau segala macam. Dipersilakan. Ya, jadi ibu apakah ibu pernah konsul ke dokter untuk terapi hormonal? Pernah. Oh ya, berarti memang langsung pada saat didiagnosis itu, pada saat itu juga ibu dijelaskan untuk melakukan terapi hormonal ini. Iya. Jadi memang terapi hormonal itu ada plus minusnya, namanya buatan pasti ada plus minusnya gitu ya, ada yang baik, ada yang bagus, ada yang efektif, ada yang tidak. Jadi pada saat didiagnosis menopause dini ini ibu sudah melakukan perawatan apa saja, atau
belum atau menerima saja sudah lebih memperbarui gaya hidup saja, atau sudah ada terapi atau obat-obatan yang ibu konsumsi? Menerima saja sudah lebih baik. Karena mungkin memang dukungan dari keluarga ya baik sekali juga terhadap ibunya, jadi memang sudah tidak belum atau belum ada kesempatan untuk melakukan terapi hormonal segala macam. Mungkin kan ada sekarang itu yang namanya kayak menggunakan cairan atau gel-gel untuk melakukan aktivitas seksual. Mungkin boleh ibu menggunakannya, tapi memang itu namanya buatan ya, sama saja seperti yang ada yang baiknya ada yang tidak. Jadi memang untuk menghindari iritasi dan rasa panas itu mungkin ibu bisa memakai dengan yang berbahan dasar air, karena dia itu mungkin lebih lembab, membuat lembab area sana, dan itu juga menggunakannya itu cuma di area terluar saja, tidak boleh sampai masuk ke dalam segala macam. Jadi memang Mbak, jadi di kasusnya Ibu Arika ini lumayan berat juga ya Ibu rasakan, cuman namanya dukungan. Untung Mbak, untung ya ada dukungan dari keluarga, karena pasti setiap keluarga itu kalau misalnya sudah tidak ada dukungan, pasti kita yang merasa down sendiri, karena siapa lagi kita mau bersandar kalau bukan di keluarga, bukan di suami. Iya, karena benar-benar kalau ada di posisi itu benar-benar butuh support sekali. Iya, benar-benar butuh. Terus anak-anaknya juga tidak rewel ya, kalau ibunya segala macam. Memang di kasus ini memang support keluarga itu sangat penting ya. Memang kalau kita membahas tentang menopause dini, memang isu-isunya itu banyak sekali terdapat di luar sana, dan kita harus perempuan harus lebih aware ya. Kita juga sebagai calon-calon bidan nantinya, kakak-kakak sekalian, calon-calon bidan yang baik sebelumnya kita belajar bagaimana kita menangani menopause, bukan hanya dengan penanganan yang kita bilang bahwa harus pakai ini, tapi mungkin kita bisa memahami perasaan dari ibunya. Jadi pasti ibu dalam kondisi seperti ini itu ibunya ingin didengar, ibunya ingin dimengerti bahwa ini tuh yang saya rasakan, saya perlu dukungan. Jadi memang kita adalah sahabat wanita, sahabat perempuan, dan kita akan terus merangkul semua perempuan yang ada di dunia ini, khususnya setiap namanya perempuan kita pasti akan merangkulnya. Nah, terima kasih, saya sangat terima kasih kepada kakak-kakaknya dan Ibu Arika juga sudah datang membagi pengalaman